Aduh, maaf Kang, saya datangnya terlambat. Emang dari mana, Kang? Saya tadi ketiduran Kang. Tas tidur saya ngimpi Kang. Mimpi apa? Mimpi ada tumbukan batu tinggi pisan, tapi ada yang ngejagain. Siapa yang ngejagainnya? Nggak tahu, kayak singa gitu. Terus? Terus saya bangun gara-gara ada tukang cilok lewat. Ya elah. Tapi gak apa-apa, saya tahu arti mimpinya, Kang. Jadi artinya teh apa Kang? Saya penasaran ini. Artinya, kita mau ngebahas piramida agung di Giza, Kang. Ya, kirain teh apa. Halo teman-teman, ketemu lagi di Tunji Stories. Kali ini kita mau membahas tentang piramida agung di Giza, yaitu satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih bertahan sampai hari ini. Daripada Akang penasaran, kita bahas aja ya langsung ya. Piramida Agung Giza ini berada di nekropolis Giza. Oh ya, nekropolis di sini artinya adalah sebuah pekuburan besar di suatu kota kuno. Biasanya lokasi nekropolis berada di luar atau pinggiran kota tersebut. Letaknya ada di kota Giza, Kegubernuran Al-Giza, Mesir. Jarak dari ibu kota Kairo kurang lebih 20 km. Dekat nih kan Kang. Iya, kan kota Giza dan kota Kairo itu sebelahan, cuma dipisahkan sama sungai Nil, Kang. Kalau yang jauh mah dari Pandeglang. Jaraknya 8.926 km. Oh ya, ada yang ketinggalan nih. Kalau dari ibu kota Mesir kuno yaitu Memphis, jaraknya 30 km. Ada yang tahu nggak kota ini sekarang namanya apa? Oke, kita kembali ke piramidanya ya. Piramida Agung Giza ini adalah satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih bertahan sampai hari ini. Ada yang ingat nggak 7 keajaiban dunia kuno itu teh apa aja? Ya, yang pertama Taman Gantung Babilonia. Kemudian patung Zeus di Olympus, Colossus di Rhodos, Mausoleum Mausolus, mercusuar di Alexandria, kuil Artemis di Efesus, dan piramida di Giza. Piramida Agung Giza ini awalnya berwarna putih dan bisa memantulkan cahaya matahari karena seluruh bagian luarnya dilapisi oleh batu tura. Batu tura itu semacam batu kapur ya. Kok sekarang bisa berubah warnanya gitu jadi coklat Kang? Bukan berubah warna. Tahun 1303 Masehi tempat ini dilanda gempa besar. Untungnya bangunan piramida ini tidak runtuh, tetapi batu pelapisnya tersebut menjadi longgar. Kemudian Bahri Sultan An-Nasir, Nasiruddin Al-Hasan, pada tahun 1356 mengambil batu-batu tura tersebut untuk dijadikan bahan pembangunan masjid dan benteng di Kairo. Kemudian pada awal abad ke-19, Muhammad Ali Pasha juga mengambil batu-batu tura ini untuk bahan pembangunan masjid alabaster. Kang, saya teh bingung, yang jadi keajaiban dunia itu piramida yang mana? Kan kalau saya lihat mah ada 3 di sana. Oke, gak usah bingung Kang. Piramida ini kan adanya di Giza ya, makanya disebut piramida Giza. Nah, di komplek ini ada 3. Yang pertama dibangun dan paling besar itulah yang dimaksud piramida Agung Giza. Piramida Agung ini merupakan makam dari Firaun kedua dari dinasti keempat Mesir yaitu Khufu. Makanya disebut juga piramid Khufu, atau orang Yunani menyebutnya Cheops. Kemudian yang 2 lainnya adalah piramida Khafre dan piramida Menkaure. Terus Kang, itu kan kelihatan ada piramid-piramid kecilnya ya Kang. Itu teh apa? Nah, kalau yang kecil-kecilnya itu biasa disebut juga piramida satelit. Dipercaya ketiga piramida satelit itu adalah makam Heteperes atau ibunya Firaun Khufu, kemudian Meritites, istrinya Firaun Khufu, dan Henutsen. Ini kemungkinan istri Khufu yang lainnya. Ada juga patung Sphinx, seperti yang disebut tadi ada di mimpinya Kang Otong ya. Patung ini melambangkan Firaun sendiri, kuat seperti singa dan cerdas layaknya manusia.
Selain yang disebutkan tadi, di kompleks ini juga terdapat beberapa mastaba keluarga kerajaan dan makam para pekerja yang membangun piramid. Untuk mastaba nanti kita bahas sedikit ya. Kang, piramida agung ini teh dibangunnya kapan? Disepakati bahwa pembangunannya dimulai pada tahun 2460 sebelum Masehi dan proses pembangunannya memakan waktu 20 tahun. Berarti tahun berapa nih selesainya, Kang? 2480 atau 2440? Buat teman-teman yang belum tahu nih, kalau tahun sebelum Masehi itu hitungannya mundur ya. Kemudian tinggi piramida Agung Giza ini 146,6 meter atau 480,9 kaki dan luasnya 230 meter persegi. Arsiteknya adalah Hemiunu atau Hemon, yaitu seorang wazir Firaun Khufu. Wazir itu semacam perdana menteri ya. Nah, piramida ini disusun dari batu-batu granit. Jumlahnya kira-kira ada 2,3 juta potongan batu. Satu potongan batunya memiliki berat antara 25 sampai 80 ton. Itu gimana cara membangunnya ya Kang di zaman yang sekuno itu? Ini masih terus diteliti, Kang. Nah, untuk memecahkan batu, orang Mesir akan memotong alur ke dalam batu. Kemudian memasukkan potongan kayu ke dalam lekukan. Setelah itu, orang Mesir akan merendamnya di dalam air. Saat kayu menyerap air, ia akan mengembang dan menghancurkan batu. Orang Mesir kuno kemudian menyelesaikan pecahan batu menjadi balok-balok yang siap digunakan untuk konstruksi. Arkeolog dari Institut Arkeologi Oriental Perancis di Kairo dan Universitas Liverpool bekerja sama dalam satu penelitian dan berasumsi bahwa orang Mesir kuno menggunakan kereta runcur untuk menarik balok, bahkan di lereng yang sangat curam. Berapa banyak orang yang ikut serta dalam pembangunannya, Kang? Seorang sejarawan Yunani bernama Herodotus mengunjungi piramida Agung pada tahun 450 sebelum Masehi. Ia melaporkan bahwa piramida itu dibangun oleh ribuan budak. Tetapi di zaman modern ini mulai terungkap kalau piramida adalah sebuah karya yang luar biasa, sebagai karya matematika, geologi, dan juga astronomi. Oh ya, letak piramida ini ternyata selaras dengan konstelasi rasi bintang Orion. Sejarawan percaya bahwa setidaknya ada 20.000 sampai 30.000 tukang batu, insinyur, arsitek, surveyor, dan pengrajin lainnya yang merencanakan dan membangun piramida. Selain itu, lebih dari 100.000 pekerja konstruksi dilibatkan selama proses tersebut. Isi di dalamnya teh apa aja, Kak? Kalau di dalam film atau game, digambarkan di dalam piramida ini banyak jebakannya ya. Tetapi kenyataannya untuk mengecoh para penjarah makam Firaun, maka dibuatlah banyak lorong dan ruangan. Tetapi sejauh ini ternyata hal tersebut nggak efektif. Hingga saat ini diketahui bagian interior piramida Agung Giza seperti ini ya teman-teman. Yang nomor satu ini pintu masuk aslinya. Nah, yang kedua ini merupakan jalan pintas atau namanya terowongan perampok. Biasanya turis lewat sini untuk masuk ke dalam piramida. Nomor 3 dan 4 itu jalur turun. Nah, yang nomor 5 ini ruang bawah tanah. Yang nomor 6 jalur naik. Kamar ratu ada di nomor 7. Yang dapat dilalui melalui jalan lurus. Ini yang nomor 8 ya. Kemudian yang nomor 9 ini galeri agung menuju kamar Firaun. Nah, yang nomor 10 itulah kamar Firaun. Pada saat ditemukan kembali, ruangan ini ternyata kosong. Hanya terdapat sarkofagus dalam keadaan rusak dan kosong. Lalu kemana peti dan jasad Firaun Khufu? Harta karunnya juga kemana, Kang? Ada yang mengatakan bahwa semua ini dicuri. Tetapi menurut Zahi Hawass, seorang ahli Mesir dan mantan Menteri Urusan Kepurbakalaan Mesir, harta karun tersebut masih tersimpan di dalam piramida, yaitu ada di ruangan yang masih menjadi misteri. Nah, di dalam piramida Agung Giza juga ditemukan sebuah kapal, yaitu kapal Khufu. Salah satu kapal tertua, terbesar, dan paling baik yang terawetkan. Sebenarnya tidak ada keterangan pasti sih mengenai fungsi dan sejarah kapal ini. Tetapi kalau dilihat dari bentuknya yang berupa kapal matahari, kemungkinan ini adalah kapal ritual yang membawa raja yang bangkit kembali bersama Dewa Matahari atau Ra menyeberang ke surga. Sementara jika dilihat dari adanya bekas air yang menempel pada materialnya, bisa jadi kapal ini pernah dijadikan alat transportasi untuk membawa jasad Firaun dari Memphis ke Giza. Atau bisa juga kapal ini digunakan oleh Firaun untuk berziarah ke tempat-tempat suci,
sehingga kemudian dikubur bersama jasadnya untuk kehidupan di dunia lain. Oke, tadi saya bilang mau bahas sedikit tentang mastaba ya. Yang ada isi coklat keju, pisang sama spesial ya Kang. Itu mah martabak Kang. Nah, mastaba itu juga sebenarnya makam Mesir kuno. Itu bangunan yang beratap datar, berbentuk balok dengan sisi-sisi yang miring. Piramida Agung Giza bukanlah piramida tertua di Mesir ya teman-teman. Ada yang namanya piramida Djoser. Nah, bentuk bangunannya ini piramida bertingkat, kayak tumpukan mastaba gitu ya. Nah, oleh karena itu mastaba dikenal juga sebagai cikal bakal dari piramida. Kang, apakah piramida itu cuma ada di Mesir? Mesir emang identik dengan piramida, tetapi piramida itu tidak hanya ditemukan di Mesir. Tentu saja dengan bentuk dan fungsi yang beragam ya. Ternyata negara yang memiliki piramida terbanyak adalah Sudan. Bukan Subang ya, kalau Subang mah di Jawa Barat. Ini Sudan tuh di Afrika ya teman-teman. Kira-kira ada 200 sampai 255 piramida. Sedangkan di Mesir diperkirakan memiliki 136. Selain Sudan, negara lain yang memiliki piramida adalah Irak, Peru, Guatemala, Meksiko, dan Italia. Nah, di Indonesia juga ada Kang piramida. Biasanya munculnya pas ada pesta, perayaan, atau kendurian Kang. Nah, ini nih bentuk piramidanya. Ya, itu mah nasi tumpeng Kang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu Twinji Stories kita kali ini yang membahas tentang piramida Agung di Giza, satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih bertahan sampai hari ini. Semoga video yang singkat ini dapat menambah informasi dan pengetahuan ya. Dadah.